Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Sitri memberitahu kalau Seri melototinya seperti ingin membunuhnya, tapi Nahen yang terkejut jelas saja tidak percaya. Sitri berkata dirinya memang sibuk, tapi bukan itu alasan kenapa dirinya jarang berkunjung, dan sepertinya dia memang tidak tahu, tapi Nahen menanyakan kenapa Seri melakukannya. Sitri berkata, mungkin dia tidak ingin siapapun mengambil gurunya, dan Nahen berkata, memang masuk akal, tapi menatapnya dengan niat membunuh masih tidak masuk akal. Sitri menanyakan apakah dia masih tidak paham maksudnya, tapi Nahen berkata mungkin itu cuma perasaanmu saja, jadi biarkan dirinya nanti berbicara dengan Seri. Beberapa saat kemudian, Seri akhirnya kembali sambil berkata dirinya sudah memilih 16 orang di ronde pertama, dan mereka akan memutuskan pemenangnya melalui turnamen eliminasi. Nahen berkata kerja bagus, jadi mari kita istirahat karena dirinya memiliki sebuah ide, dan Seri menanyakan apakah guru akan memberikannya hadiah. Keesokan harinya ketika turnamen eliminasi dimulai, Seri tampaknya kurang bersemangat melihat pertarungan para prajurit. Cecily menanyakan apakah tidak ada yang terlihat menarik bagi Yang Mulia. Dan Seri berkata ada, yaitu orang bernama Celestia dan seorang suku High Orc bernama Lexion. Cecily menanyakan lantas kenapa Yang Mulia terlihat tidak senang, dan Seri berkata itu karena guru tidak mau datang bersamanya, padahal dirinya sangat menantikannya. Siri berkata sepertinya guru sudah kehilangan minat padanya, jadi dia perlahan mulai meninggalkannya. Tapi Cecily berkata, tidak mungkin Tuan Nahen tidak peduli pada Yang Mulia. Seri berkata kalau guru tidak memberitahu kenapa dia tidak mau datang bersamanya, padahal selama ini guru tidak pernah terlihat seperti ini sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, Nahen akhirnya datang sambil berkata, kenapa dia menangis seperti itu, padahal dirinya hanya bilang akan datang terlambat. Nahen berkata, bukankah dia kemarin ingin hadiah darinya? Jadi dirinya membuatkannya sebuah kue dengan tangannya sendiri, meskipun Mark sedikit membantunya agar kuenya terasa sesuai seperti seleranya. Cecily berpikir, siapa sangka Tuan Nahen punya sisi manis seperti ini? Jadi dirinya akan tarik kembali apa yang dirinya katakan kalau Tuan Nahen bodoh. Seri berkata, bukankah ini kue pertama buatan guru dan dirinya adalah orang pertama yang akan memakannya? Tapi Nahen yang merasa aneh berkata, bisa dibilang begitu. Seri berkata kalau begitu dirinya akan menghabiskannya, dan Nahen berpikir semoga saja rasanya enak karena ini pertama kalinya dirinya membuatnya. Namun ketika melihat ekspresinya Seri, Nahen berpikir kenapa dengan ekspresinya? Apakah rasanya tidak enak sampai membuatnya terkejut? Akan tetapi Seri memegangi pipinya sambil berkata enak sekali, bahkan rasanya lebih enak dibandingkan buatan Mark, dan Nahen bersyukur dia menyukainya. Nahen berkata agar dia selalu ingat kalau dia adalah prioritas utamanya, dan dirinya membuat kue ini karena dirinya ingin tahu kalau dirinya peduli padanya. Seri berkata kalau begitu apakah guru mau membuatkannya lagi khusus untuknya? Dan Nahen berkata dirinya akan membuatkan untuknya kapanpun dia mau. Beberapa waktu kemudian setelah pemenang turnamen dilaporkan, Nahen membagi pasukan dengan rincian. 15.000 prajurit Legiun 6 akan dipimpin oleh Lexion dan Murciela, lalu 5.000 pasukan Legiun 7 akan dipimpin oleh Celestia dan Eri. Tapi Elraza menanyakan apa ada alasan khusus kenapa Tuan Nahen membaginya seperti ini. Terlebih lagi, jumlah prajuritnya tidak imbang. Nahen berkata kedua perwira Legiun 7 dulunya bertugas di bawah komandan Elraza, jadi dirinya ingin melatih mereka menjadi prajurit elit seperti Legiun 7. Dan Elraza berkata dirinya mengerti, keduanya sama-sama berbakat, jadi mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Nahen berkata, mendengarnya bilang begitu membuatnya merasa tenang. Kalau begitu, kita akan mencari talenta yang tepat untuk mengisi lowongan di Legiun 4, dan Nahen juga ingin agar Elraza mencari tahu jadwal patroli di kawasan perbatasan lantai 67. Nahen berpikir tidak seperti di dalam game di mana dirinya hanya perlu menekan tombol pilihan, merencanakan semuanya langkah demi langkah benar-benar merepotkan. Nahen kemudian memanggil Leviathan, karena dirinya sedang membutuhkan bantuannya, dan Leviathan keluar, seperti ingin menanyakan apa tugasnya kali ini. Nahen berkata, ada tugas penting yang hanya bisa dia lakukan, tapi tentu saja dia harus menahan diri kali ini.
dan Leviathan tampaknya mengerti perintahnya. Berpindah ke taman kastil, di mana Seri menanyakan apakah guru menyukai aroma teh yang dirinya buat sendiri, dan Nahen berkata aromanya nikmat. Sitri menanyakan apakah mereka mengundangnya hanya untuk minum teh, tapi Nahen berkata tunggulah sebentar lagi, karena mereka harus mendapatkan laporan dari Komandan Elraza terlebih dulu. Nahen berkata, bukankah lumayan mereka bisa beristirahat sejenak sambil minum teh? Tapi Sitri membalas, bukankah ada sesuatu yang dia inginkan darinya? Nahen berkata dia lumayan cepat paham, jadi kali ini dirinya hanya ingin agar dia menjaga rahasia saja. Tapi Sitri menanyakan, memangnya rahasia apa sampai dia memanggilnya kemari? Nahen berkata dia mungkin sudah pernah melihatnya sekali, jadi seharusnya dia tidak akan kaget ketika melihatnya. Sitri berpikir, mana yang sangat berat ini, bahkan setara dengan High Rank Demon King, dan apakah itu paus putih yang sebelumnya dirinya lihat? Sitri yakin kalau ini bukan sekedar ilusi. Dan memangnya orang macam apa Nahen ini, sampai dia bisa memelihara monster mengerikan seperti ini? Nahen menanyakan kenapa dia melihatnya seperti itu. Apakah Yang Mulia pikir dia akan memakannya? Tapi Sitri berkata, bukankah hal seperti itu bisa saja terjadi? Nahen berkata tidak perlu khawatir. Selagi dia tidak mengkhianati mereka, itu tidak akan pernah terjadi. Contohnya membocorkan keberadaannya kepada orang lain. Nahen memberitahu kalau makhluk ini akan menjadi kunci utama dari operasi mereka melawan Belial. Tapi Sitri berkata, bukankah ukuran tubuhnya terlalu mencolok? Selain itu, dia juga pernah menggunakannya untuk menaklukkan lantai 68. Jadi bukankah makhluk itu sangat kuat untuk meratakan lantai 67 sendirian? Nahen berkata itu bisa dilakukan, tapi masalahnya ketika menggunakannya, tidak ada satupun prajurit ataupun wilayah teritori yang masih tetap berdiri. Karena itulah kita akan memulai operasinya saat Elraza memberikan laporan. Sitri menanyakan bagaimana soal pembagian rampasannya, dan Nahen berkata seperti ketika mengambil lantai 70, mereka akan membagi hasilnya sama rata. Sitri menanyakan apakah dia serius ingin membagi setengahnya, apakah Seri tidak masalah dengan ini, dan Nahen berkata anggap saja sebagai investasi demi aliansi yang kuat di masa depan. Lagi pula Yang Mulia akan mendapatkan kekuatannya lagi suatu saat nanti. Meskipun begitu, Yang Mulia harus bersiap secara menyeluruh karena pendakian tanpa pertumpahan darah mulai dari sekarang akan mustahil. Dan Sitri berkata dirinya tahu kalau melawan Belial membutuhkan banyak persiapan. Seri berkata, kalau begitu kami serahkan pada Sitri soal mendeklarasikan perang pada lantai 67. Dan Sitri berpikir kenapa dirinya malah teringat dengan Seri dulu yang imut. Sitri berkata kalau begitu dirinya akan kembali duluan. Lagi pula pembicaraannya sudah selesai. Tapi Nahen berkata, siapa bilang dia boleh kembali sekarang? Nahen berkata, mumpung Yang Mulia ada di sini, bukankah mereka harus melakukan beberapa latihan karena sudah lama tidak melakukannya? Sitri yang terkejut berkata dirinya belum siap, tapi Nahen langsung memberikan tekanan sampai membuat Sitri menabrak mejanya. Sekarang kita berpindah ke lantai 67 area A, di mana beberapa prajurit Belial sedang melakukan patroli sesuai jadwal hariannya. Seseorang berkata apakah dia melihat sesuatu di sana, tapi teman-temannya berkata tidak ada, tapi rasanya ada sesuatu yang aneh dengan bayangan itu. Prajurit itu berkata, tunggu sebentar, bukankah bayangan itu tidak mirip seperti pegunungan ataupun pepohonan? Dan seseorang kemudian melihat ke arah langit. Benar saja, yang sedang menutupi langit adalah seekor paus kecil dengan bayangan yang bisa menutupi seluruh kastil Demon King. Prajurit itu berkata, apa yang terjadi? Kenapa tubuhnya tidak mau bergerak? Tapi teman-temannya mengajaknya untuk segera kabur. Tanpa banyak berpikir lagi, para pasukan itu segera melarikan diri secepat mungkin dari paus tersebut, sambil berteriak meminta tolong jika ada monster beast. Beberapa hari kemudian, seseorang melaporkan jika ini sudah ke-10 kali mereka kehilangan prajurit. Tapi anehnya, mereka tidak menemukan jejak pertarungan ataupun sebagainya. Belial menanyakan apakah ada kemungkinan mereka berkhianat. Tapi pelapor berkata tidak ada petunjuk soal itu, sebaliknya mereka harus berfokus pada helm-helm yang ditinggalkan. Belial berkata, apakah itu perbuatan lantai 68? Tapi Eris berkata mereka sudah memeriksanya, tapi tidak ada jejak yang menunjukkan bahwa ada pasukan sebanyak itu yang menyeberang dari lantai 68. Belial berkata penguasa lantai 68 telah berganti, jadi pertimbangkan setiap kemungkinan, selain itu juga perkuat regu patroli fajar dengan shift berikutnya.
Akan tetapi, pastikan ada satu orang yang bertugas sendirian agar dapat segera melapor jika terjadi sesuatu, dan pastikan sebisa mungkin tidak ada rumor yang beredar karena mereka tidak boleh meruntuhkan semangat prajurit. Setelah Eris pergi, Belial menanyakan bagaimana menurutnya, dan seseorang berkata karena itu saat fajar, kemungkinan pelakunya adalah demonic beast. Selain itu begitu ada banyak demonic beast dari neraka yang berburu dengan bersembunyi di balik bayangan, dan Belial menanyakan kenapa demonic beast neraka sampai ke lantai bawah. Orang itu berkata dirinya sendiri tidak tahu. Jadi apakah dia memintanya untuk menyelidikinya? Dan Belial berkata, lakukanlah, meskipun sebenarnya Belial tidak suka dengan orang ini. Di samping itu, Nahen dan Seri sedang membicarakan mengenai Leviathan yang berhasil menjalankan misinya, dan hanya tinggal mereka yang perlu mempersiapkan diri. Seri menanyakan apakah dirinya boleh meminta sesuatu pada guru, dan Nahen berkata, bukankah tadi pagi dia sudah makan puding buatan Mark? Seri berkata jika dirinya ingin agar guru memberikan latihan khusus sebelum perang melawan Belial, karena dirinya ingin mengalahkannya sendiri dengan tangannya. Seri berkata dirinya adalah Demon King yang memimpin sebuah faksi, jadi dirinya harus menjadi teladan dan tidak boleh terus-terusan bergantung pada guru selamanya. Dakarabia hanyalah permainan kecil untuknya, dan mengingat tujuan mereka untuk mencapai level yang lebih tinggi, dirinya harus bisa mengalahkan mid-tier Demon King seperti Belial dengan kekuatan sendiri. Nahen berpikir kalau Seri ingin berkembang, sudah sepantasnya dia bertempur secara langsung, dan hal itu jauh lebih efektif jika berhadapan dengan lawan yang tangguh, jadi dirinya tidak boleh membiarkan kecemasannya menghambatnya. Nahen berkata sepertinya dirinya terlalu memanjakannya, jadi dirinya akan menuruti permintaannya, dan Seri berkata apakah guru masih menganggapnya anak kecil. Nahen berkata, kalau memang itu keputusannya, maka sebagai guru, dirinya harus membantunya, dan dirinya akan mengizinkannya untuk bergabung dalam pertempuran. Seri tentunya berterima kasih pada guru, dan Nahen berkata dia harus bersiap secara menyeluruh, karena secara objektif, Belial masih terlalu kuat untuknya. Seri berkata dirinya pasti bisa mengalahkannya, dan Nahen berkata, jika untuk mengalahkan Belial, dia tidak hanya butuh lagian magic dan swordsmanship, jadi mulai besok dirinya akan mengajarinya. Malam harinya, Sari sangat kegirangan karena guru memberikannya izin, dan inilah kesempatannya untuk menjadi kuat secepat mungkin. Meskipun sekarang dirinya tidak bisa mengalahkan guru, tapi setidaknya dirinya bisa membuatnya tetap bersamanya. Seri berkata dirinya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat, dan ketika waktunya tiba, dirinya akan membuat guru menjadi miliknya selamanya.